Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waladu yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Al-hadits. Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu seorang Yahudi, Majusi atau Nasrani. Dari hadis ini bisa kita ambil satu hikmah, bahwa anak itu memiliki kedudukan di dalam Islam. Di antara kedudukannya adalah yang pertama, bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak jika adalah amanah dari Allah, tentunya sebagai seorang orang tua tidak boleh menyia-nyiakan amanah, karena sesungguhnya yang menyia-nyiakan amanah adalah mereka berbuat dosa kepada Allah. Maka orang tua wajib untuk membesarkan anak, mendidik anak, memelihara, karena ini adalah amanah. Yang namanya amanah harus kita jaga agar anak itu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam kepada putranya berkata, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal? Maka tentunya orang tua menjaga keimanan anaknya, karena itu adalah amanah. Jadi kalau kembali kepada hadis Nabi, orang tua itu tergantung menjadikan anak sebagai apa. Kalau kita menginginkan anak kita adalah waladun salih, anak yang salih, maka jaga keimanannya. Bukan sekedar menjaga fisiknya saja, tetapi jaga tauhidnya. Dan juga harus dipelihara anak itu, dibesarkan. Bukan hanya badannya yang dipelihara dan dibesarkan, tetapi spiritualnya juga harus dijaga, dipelihara. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, anak itu adalah amanah dari Allah. Maka jangan disia-siakan amanah. Yang kedua, anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya anugerah adalah berupa satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kenikmatan tersebut harus kita syukuri. Dan tentunya sebagai orang tua kita merasakan ketika anak kita lahir. Ibu sudah 9 bulan lamanya mengandung. Ketika akan lahir, sakit yang dirasa hilang pada saat itu. Kenapa? Karena sangat merindukan perjumpaan dengan anak yang selama ini dia kandung. Ketika anak itu lahir dari perut ibu, sakit luar biasa. Tapi tetesan air mata itu menghilangkan rasa sakit yang dirasakan di tubuhnya.
Air mata berderai mengalir menandakan bahwa ibu itu bahagia ketika anaknya lahir. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang menemani istri melahirkan anaknya, kalut luar biasa, cemas luar biasa, khawatir yang luar biasa. Tetapi kekhawatiran tersebut, kekalutan tersebut, kegundahan tersebut terobati ketika anak lahir, lalu kemudian berteriak, oa, oa, oa. Ayah pun kemudian menangis, memeluk anaknya, begitu bahagianya. Dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anugerah itu patut disyukuri. Jangan setelah anak lahir kita bahagia menyambutnya. Ketika anak tumbuh berkembang bahkan dewasa kita sia-siakan anak. Bahkan tidak sedikit anak yang dizolimi oleh orang tuanya, dipukul, bahkan tidak dibiayain, tidak diberikan makan. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena anak itu sudah memiliki rizkinya. Nahnu narzukuhum, kamilah Allah yang memberikan rizki kepada anak. Maka sebagai orang tua enggak perlu khawatir masalah rizki. Serahkan semuanya kepada Allah. Ini yang kedua. Anak adalah amanah dari Allah. Anak adalah anugerah. Dan yang ketiga, jangan lupakan yang ketiga. Anak adalah ujian untuk orang tua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagi kamu. Maka anak bisa menjadi ujian untuk orang tua. Ujian yang sangat menyakitkan buat orang tua ketika anak tidak dididik dengan baik, hanya dibesarkan badannya, otaknya tidak dididik, tidak diajari, sehingga anak menjadi anak yang dungu, yang susah dinasehati. Sehingga kemudian orang tua di sana menyesal, ya Allah, kenapa aku memiliki putra seperti ini? Ini adalah ujian yang nyata untuk orang tua. Maka balik lagi ke awal, jangan pernah menyia-nyiakan anak. Seburuk-buruknya kita sebagai orang tua, tentunya kita ingin memperoleh anak yang solih dan solihah. Bukan hanya anak yang dungu dan lain sebagainya adalah ujian yang ada kekurangan di dalam diri mereka, tetapi juga anak yang pandai, yang pintar itu pun juga ujian buat orang tua. Banyak orang tua yang angkuh bahkan sombong. Dia membanggakan anaknya. Anak saya pandai, anak saya pintar, anak saya diterima di universitas negeri. Anak saya memiliki kedudukan ini, jabatan ini. Dia angkuh, dia sombong, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Maka ini adalah ujian. Bahkan bukan hanya itu, di akhirat anak bakal nuntut kita orang tua. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, tapi nyatanya pada saat ketika kita menuju ke surga, anak mencegah kita masuk ke dalam surga. Mengapa? Anak minta pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Kenapa waktu hidup di dunia tidak dididik? Kenapa waktu hidup di dunia tidak dibimbing? Dia bermaksiat dibiarkan oleh orang tuanya, dia berbuat dosa dibiarkan oleh orang tuanya.
Maka di akhirat anak menuntut, ya Allah, jika kewajiban orang tua adalah mendidik, membesarkan, membimbing anaknya, sementara aku tidak merasa dididik sama orang tuaku, aku merasa tidak dibimbing oleh orang tuaku, aku merasa dibiarkan saja ketika aku berbuat maksiat dan dosa, padahal itu adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Maka hari ini ya Allah, aku minta orang tuaku yang mau masuk surga ikut bersama aku masuk ke dalam neraka. Dan ini adalah ujian untuk orang tua. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, hadirin rahimakumullah, ingatlah satu hal. Jangan pandai membuat anak tapi tidak pandai mendidik anak. Jangan pandai membikin anak tapi tidak bisa mendidik dan membimbing serta membesarkan anak. Maka itu bersyukurlah kita memiliki keturunan. Karena insya Allah anak-anak kita Allah jadikan anak yang salih dan solihah, anak yang pandai mendoakan orang tuanya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin. Ketika seseorang itu wafat, yang tersisa cuma 3, terputus semua amalnya. In qata'a amaluhu, terputus amalnya, illa min salas, kecuali 3, sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, au waladun salih yad'ulah. Ilmu yang manfaat. Nah ini jelas. Yang pertama ilmu yang manfaat. Yang kedua adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Yang ketiga adalah sedekah. Maka jadikan anak-anak kita anak generasi yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan manfaat, barokah untuk kita semuanya. Allah muwafiq ila aqwamit thariq wabil hidayah wa taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.